Ya, tanggapan Anda, Bang Hotman? Jadi gini, saya juga barusan bertelepon dengan Pak Dasko, Ya. dan itu dibenarkan. Dan memang saya selama sebulan ini seluruh ring satu sama Pak Dasko sama Pak Rosan terus-terusan saya WA, saya kasih tahu pesannya bahwa karena saya kan termasuk salah satu pengacara dari importer swasta kan, jadi saya tahu kasusnya tidak ada. Saya mengatakan saya minta semua ring satu sama Pak Teddy, Pak Rosan, Pak Dasko agar usulkan kepada Pak Prabowo agar Prabowo menentukan sikap yang intinya menyatakan bahwa Dasko itu tidak bersalah gitu loh. Jadi ini sudah setengah mati saya kirim WA hampir tiap hari ke semua ring satu di istana karena saya kan pengacara dari Prabowo selama 25 tahun. Dan kebetulan minggu lalu si Dasko telepon saya, dia ditanyakan kasusnya detailnya, saya kasih tahu. Bahkan dia juga minta nomor teleponnya pengacaranya Tom Lembong, saya kasih. Dan barusan Dasko juga kami teleponan bahwa benar sudah disetujui. Dan saya juga tanya bagaimana dengan nasi importer swasta. Dia bilang nasinya juga akan sama, mereka akan intervensi nanti agar importer swasta juga bebas dari semua tuduhan ini, ya. Jadi ini selama sebulan penuh saya bergerilya terus, saya WA-in ke semua pihak karena saya memang dekat sama semua di istana, karena saya pengacaranya Prabowo puluhan tahun. Bang Hotman, jadi benar itu berita. Iya, Bang Hotman, jika Anda melihat ada kita lihat bahwa ini adalah salah satu upaya yang cukup istimewa kepada Tom Lembong dan juga Pak Hasto, ini menurut Anda latar belakang atau alasan yang paling utama untuk memberikan dua orang ini keistimewaan apa, Bung Hotman? Kalau saya hanya bisa bicara mengenai Tom Lembong, bahwa karena memang kasus Tom Lembong itu tidak ada pidananya sama sekali, total tidak ada pidananya sama sekali. Justru Tom Lembong itu memberikan izin impor kepada para swasta dalam rangka penugasan untuk menyelamatkan rakyat dari kekurangan gula. Jadi tidak ada pidana sama sekali dan tidak ada kerugian negara, bahkan negara untung dengan melibatkan 8 perusahaan swasta, bahkan negara untung. Padahal unsur korupsi itu kan harus ada unsur korupsi kerugian negara. Jadi sejak sebulan lalu saya terus WA-in semua lingkungan istana, Pak Teddy, Rizky, Rosan, menteri-menteri DPR termasuk Pak Dasko, ini Prabowo harus menentukan sikap, ya. Dan ternyata didukung oleh semua pihak dan hari ini adalah titik maksimumnya, berhasil semua perjuangan kita. Walaupun saya bukan pengacaranya Tom Lembong, saya pengacaranya Prabowo, tapi hati nurani saya bicara, dan di persidangan itu saya ucapkan beberapa kali, saya tetap mengatakan saya pengacara Prabowo, tapi hati nurani saya menyatakan Tom Lembong tidak bersalah. Saya mengatakan itu di persidangan. Iya, kalau dengan kasus Pak Hasto ini seperti apa ini? Apa keistimewaan sehingga Pak Hasto dapat? Saya tidak bisa memberikan komen karena substansinya saya tidak tahu detail kasusnya. Saya hanya bicara mengenai Tom Lembong karena kebetulan saya salah satu pengacara dari importer swasta yang juga terdakwa dalam kasus tersebut, dan saya selama sebulan ini aktif memberikan masukan kepada Pak Prabowo melalui semua jaringan lingkungan istana agar Prabowo menentukan sikap bahwa memang Tom Lembong itu tidak pantas untuk diadili. Iya, kalau Bang Hotman ini kan memang ada di ring satu pemerintahan ya, Bang Hotman ya. Bagaimana Presiden Prabowo memberikan perhatian kepada dua kasus ini, kalau menurut Bang Hotman? Justru sangat perhatian, karena masalahnya kan Pak Prabowo itu kan tidak pernah pegang handphone. Jadi kita kalau mau komunikasi sama dia harus melalui lingkungannya, terutama kepada Rizky, kepada Teddy, dan juga tentu yang Pak Dasko, satu lagi Pak Rosan. Saya selalu caranya begitu, ya. Bung Hotman, mungkin terakhir, ini kan ada berbagai elemen yang menganggap bahwa kasus-kasus yang dialami oleh Pak Tom Lembong maupun Pak Sekjen PDIP ini syarat dengan muatan kriminalisasi maupun politik. Jika ini ada upaya istimewa, baik abolisi maupun amnesti, bagaimana konsekuensinya nanti ke depan? Ya, konsekuensi ke depan, ya tentu ya dua terdakwa ini bebas, karena memang isi pesan WA saya kepada semua ring istana dan Pak Dasko adalah, saya bilang begini, bahwa
kenapa Tom Lembong harus dikorbankan? Dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut besar. Untuk apa? Malah dia dipakai oleh lawan-lawan politiknya Prabowo seolah-olah sebagai pahlawan martir. Itulah istilah yang saya pakai. Jadi sudah tiba waktunya Pak Prabowo untuk menentukan sikap tegas agar Tom Lembong itu dibebaskan sesuai dengan temuan fakta persidangan. Dan ternyata Pak Prabowo sangat hebat, dia tidak mau menunggu terlalu lama itu putusan sampai kasasi dan sebagainya, sehingga dia pakai cara abolisi. Baik, terima kasih Bang Hotman atas informasi dan kesempatan bisa